Jumpa lagi Jaga TV dan kali ini kita akan membahas mengenai chipset atau SoC yang tepatnya ya, sistem on chip atau yang biasa suka disebut prosesor yang sudah mendukung komunikasi dengan jaringan seluler 5G. Ya, SoC semacam ini yang akan kita temui dalam smartphone yang bisa terkoneksi ke jaringan 5G. Ya, nggak terasa Indonesia sudah mulai menyongsong era 5G dengan diumumkannya pita 2300 yang bisa dimanfaatkan untuk jaringan 5G dan sudah ada operator-operator yang memperolehnya ya. Nah, jadi kayaknya pantas lah, kemarin kita udah pernah bahas mengenai smartphone apa yang sudah tersedia sampai akhir 2020 untuk 5G. Nah, sekarang ke depannya kita tahu dari mana sih kalau si sebuah smartphone itu bisa 5G? Yang paling gampang adalah lihat dari yang kalian suka sebut prosesor atau chipset. Tepatnya disebut sebagai SoC atau System on Chip. Ya, kenapa? Karena modem 5G adalah bagian dari chipset prosesor atau System on Chip ini. Jadi kalau misalnya SoC-nya sudah siap untuk 5G, kemungkinannya dia punya modem 5G di dalam itu tinggi sekali, atau paling nggak modemnya mungkin sudah ada, tinggal diaktifkan saja di situ ya. Nah, sekarang kita bahas di dunia ini sudah ada banyak chipset 5G apa aja yang udah tersedia sekarang ya. Nah, vendor SoC atau smartphone tuh sudah gencar banget sekarang ini untuk dorong teknologi 5G ke pasaran. Jadi chipset atau SoC udah banyak. Nah, sekarang kita buat rangkuman SoC atau chipset apa saja yang sudah support 5G di awal Januari 2021. Tentunya belum semuanya ada smartphone-nya di Indonesia ya. Bahkan ada yang belum dipakai sampai sekarang juga ya. Kita mulai dari Qualcomm untuk 8 seriesnya dulu. Ini seri paling premiumnya yang paling terkenal. Kalau udah pakai 865 itu berarti sudah 5G ya. Jadi di seri 8 itu setidaknya ada 3 seri yang sudah punya modem 5G atau bisa dipasangkan dengan modem 5G. Kenapa saya bilang bisa dipasangkan? Karena spesial untuk Snapdragon 855 ya udah lama nih sebetulnya ya. 855 di dalam 855 sendiri itu sudah ada modem 4G, tapi dia punya konektivitas untuk modem 5G di luarnya. Ya, jadi itu bisa. Beberapa smartphone tidak berada di Indonesia, seperti misalnya Galaxy S10 5G, nah itu pakai 855 tapi ada modem 5G-nya. Sayangnya emang banyak produsen smartphone yang tidak memilih untuk masang modem 5G-nya karena toh masih jalan ada modem 4G di dalam SoC-nya, nggak perlu tambahin lagi di luarnya. Nah, kemudian ada 865 dan 865 Plus. Pada dasarnya ini dua chipset atau SoC yang sama ya, sebenarnya cuman clock-nya aja beda, jadi performanya beda-beda dikit gitu. Nah, yang dua ini tidak punya modem 4G di dalam SoC, modemnya ada di luar. Nah, tapi modem yang tersedia untuk 865 ini hanya modem 5G yang juga bisa connect ke 4G. Ya, jadi memang dua-duanya bisa ya. Tapi modemnya itu hanya modem 5G. Jadi walaupun modemnya terpisah, tapi 865 series ini sudah pasti modemnya adalah modem 5G juga. Ya, kemudian ada Snapdragon 888 yang paling baru. Nah, yang satu ini modem 5G-nya sudah ada di dalam SoC. Nah, kemudian masih di dalam jajaran keluarganya Qualcomm ya, untuk seri 7 ini yang seri sedikit lebih di bawah ya, jadi lebih murah, tapi seri 7 itu masih premium untuk gaming, masih oke banget ya. Itu ada beberapa, ada yang nanya 720G, 730G, oh itu enggak, itu modemnya 4G. Nah, tapi ada 750G 5G, lalu ada 765G 5G. Nah, itu sama-sama, 765G itu semuanya 5G sih sebetulnya ya. Kemudian yang paling baru itu juga ada 768 ya. Ini juga 5G. Jadi modem 5G-nya sudah ada di dalam. Jadi nggak mungkin dia tidak punya kemampuan 5G kecuali dimatikan sementara. Kita masih belum tahu kalau ada yang pakai 765G itu apakah akan dihidupkan. Harusnya sih dihidupkan ya ke depannya. Nah, nanti kalau ada yang datang baru pada saat era jaringan 5G udah ada di Indonesia dalam waktu dekat ini, ya 750G, 765G dan 768 ini harusnya sudah support 5G juga. Nah, tentunya kita nggak stop sampai seri 7 ya. Qualcomm juga bikin Snapdragon seri 6 juga yang ada 5G-nya. Sampai sekarang baru ada satu, yaitu Snapdragon 690.
yang ini juga sudah punya modem 5G. Jadi prosesor atau SoC yang baru yang 8 nanometer ini sudah dilengkapi dengan kemampuan 5G dan performance yang lumayan oke juga. Sayangnya belum ada smartphone resmi di Indonesia yang menggunakan SoC yang satu ini. Nah lalu tentunya kalian pasti nanya, masa sampai segitu aja sih harganya, masa cuma sampai yang 5 jutaan doang ya, kemarin ini ada yang sampai 5,9 juta. Oh tenang, baru-baru saja Qualcomm juga sudah pernah mengumumkan ada Snapdragon 480 seri 400 ya, seri 4 ini sudah punya 5G juga di dalamnya. Jadi yang satu ini spesial juga, selain dia punya 5G, Qualcomm juga menjanjikan performa yang 2 kali lipat dibandingkan Snapdragon 460. Jadi harusnya ini termasuk SoC yang kenceng juga, walaupun harusnya ini jatuh di smartphone yang terjangkau. Harapan kami sih ya seri 400 yang satu ini paling nggak jatuh di smartphone 2 jutaan lah ya. Harapan kami. Itu sebenarnya jadi asik banget kalau di smartphone yang 2 jutaan ya. Kalau bisa di bawah 2 juta lebih hebat lagi. Nah sekarang kita beralih ke Huawei. Nah Huawei ini udah lama sebetulnya juga punya chipset atau SoC yang 5G. Pertama kali hadir di Mate 30 Pro 5G dengan Kirin 990 5G-nya. Sayangnya yang masuk ke Indonesia itu Mate 30 Pro yang non 5G, yang 4G-nya ya, yang biasa. Nah tapi ada di luar ada yang pakai 5G juga. Lalu kemudian 990 5G ini juga mulai dipakai di P40 Pro ya, dan ya P40 series lah ya di situ. Dan seiring dengan P40 series ini keluar, ini juga ada SoC namanya Kirin 985 5G. Ini ada di Nova 7 yang membuat harganya ada di 5 jutaan. Jadi ini emang SoC yang dirancang untuk smartphone yang lebih murah. Kemudian untuk yang sudah hadir sekarang adalah Kirin 9000 juga, ada di Mate 40 Pro. Yang satu ini jelas sudah 5G, nggak ada opsi 4G-nya lagi, dia semuanya udah bisa 5G. Nah untuk kelanjutannya kita masih belum lihat lagi yang mana yang akan diluncurkan oleh Huawei. Kita masih menunggu kondisinya ya, karena ya sekarang lagi ada sedikit problem di Huawei dan produksi chipsetnya dia. Nah kita beralih ke MediaTek. Ini sebetulnya salah satu yang paling banyak ini SoC 5G-nya ya. Dimensity series itu rata-rata udah 5G. Sayangnya nggak ada satupun Dimensity yang resmi di Indonesia sampai saat ini. Dimensity 1000 Plus misalnya, lalu Dimensity 1000, ada Dimensity 1000L, Dimensity 1000C, lalu turun lagi ke bawah ada Dimensity 820, ada 800U, ada 800, ada 720, dan ada Dimensity 700. Teoritis kita akan melihat bahwa performance akan scaling sekali dan harganya juga tentunya harusnya bisa turun sampai ke level yang terjangkau. Kayaknya tinggal nunggu waktu aja kapan kita akan menerima smartphone yang sudah pakai Dimensity ini, tentunya untuk smartphone yang terjangkau. Ini akan seru melihat persaingan pasarnya antara dia dengan Snapdragon yang sudah punya sampai seri 400 juga yang udah 5G. Iya ya, saya tahu bahwa kalian minta banget review yang pakai Dimensity atau pembahasan soal Dimensity. Cuma masalahnya memang barangnya nggak ada di Indonesia, sama sekali nggak ada di Indonesia. Jadi pembahasan juga agak susah, nge-review juga gimana gitu. Kita tunggu aja sampai ada barang resminya, nanti kita tes aja langsung ya kemampuannya seperti apa. Nah, kemudian kita beralih ke Samsung. Ya, Samsung nggak tinggal diam begitu saja. Sebetulnya udah ada beberapa chip Samsung yang bisa 5G juga, mulai dari Exynos 980, 990 itu juga sebetulnya bisa dipasangkan dengan modem 5G. Kemudian belakangan kita mulai dengar Exynos 2100 5G yang akan datang dengan seri S yang baru. Nah ini juga jelas-jelas udah support 5G. Kita nggak tahu yang datang ke Indonesia apakah akan ada modem 5G dalamnya atau tidak. Bahkan kita nggak tahu apakah sebetulnya Samsung S series yang datang ke Indonesia dan Note series ya, S20 series dan Note 20 series yang datang ke Indonesia itu sebetulnya ada modem 5G-nya atau enggak di dalam. Kita nggak tahu. Karena Samsung tidak terbuka mengenai masalah yang satu ini. Kalau tiba-tiba ada dan 5G datang itu diaktifkan, ya bersyukur saja gitu ya. Kalau nggak ada, ya mungkin belum saatnya aja kita pegang smartphone yang ada 5G-nya. Mungkin kita harus nunggu Exynos berikutnya. Kemudian ada juga Exynos 1080 dan Exynos 880. Tentunya ini akan diletakkan di bawah Exynos 2100 5G. Yang dua ini juga bisa 5G dan harusnya kalau yang 880 itu bisa akan jatuh di smartphone-smartphone yang cenderung lebih terjangkau lagi. Mungkin seri A ya nanti yang di Indonesia, sayangnya sekarang belum datang ke Indonesia.
Ya, kita belum dapat detail lagi misalnya dari Unisoc seperti apa atau Rockchip seperti apa, kita belum dengar lagi ya. Apakah mereka akan keluarin SoC 5G atau akan segera datang ke Indonesia, kita belum tahu. Setidaknya itu tadi jajaran SoC 5G yang sudah ready untuk digunakan supaya ada smartphone di Indonesia yang bisa jadi pakai 5G juga. Dan bisa diperhatikan bahwa SoC-nya tidak hanya di level atas, tapi sudah sampai ke menengah bawah juga. Bahkan tadi Qualcomm sampai seri 400 pun sudah ada 5G-nya. Ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi mungkin nggak semua smartphone 5G internasional itu masuk resmi ke Indonesia, tapi seharusnya udah lumayan banyak sih ya. Xiaomi, Realme, Asus, Vivo, Oppo, Huawei itu semua udah mulai masukin smartphone yang 5G ready. Bahkan sebetulnya Samsung pun itu harusnya ada ya, walaupun tidak diumumkan resmi. Ya, dia udah beberapa yang pakai 865 ya, kayak Z Fold 2 itu udah pakai 865 Plus. Lalu untuk tablet Tab S7 seperti depan saya ini juga sudah pakai 865 Plus. Jadi ya, ini ada modem 5G di dalam walaupun tidak diaktifkan. Kita tinggal nunggu aja kapan itu diaktifkannya oleh Samsung. Ini menarik sekali. Jadi buat kalian yang penasaran 5G bisa apa saja dan apa potensinya, kita ada banyak video-video yang sudah membahas tentang itu. Bisa cek di deskripsi, kita taruh linknya di bawah ya. Ada beberapa video, bahkan ada sampai ngobrolan dengan Kominfo segala mengenai 5G itu ada di bawah. Nah, 5G ini kabarnya akan sudah mulai implementasi harusnya tahun 2021 ini. Apakah kalian udah siap untuk 5G? Atau kalian termasuk dari tim yang bicaranya selalu ngapain 5G kalau 4G-nya aja belum rata? Kalau kalian masih di situ, kalian nonton deh video-video di bawah. Itu menjelaskan sekali kenapa 5G penting sekali. Kalau kita sih pendukung 5G jelas, karena kita ingin Indonesia cepat maju teknologinya. Bukan jadi penghambat kemajuan, jadi tim mendang-mending doang ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.